Apakah Persija masih layak untuk disebut sebagai rival Persib Bandung? Ini pertanyaannya gimana nih Nah, pasti kalau jawabannya? misalkan ada yang ngomong rival Persib itu Persija, ada sebagian bobotoh yang tidak terima, Betul. kemudian juga ada yang menerima. Tapi kita harus sepakat dulu ya, memang Persija itu rival bagi Persib. Kalau ngomongin era perserikatan, tentu rival Persib itu PSMS Medan, tapi kan sekarang sudah di era Liga 1. Dan dari buktinya, ya kalau Persib dan juga Persija yang main itu seakan-akan seperti El Clasico yang bisa menghentikan dunia. Orang ke TV semua nonton. Iya, betul, Itu juga terjadi di match ini dan juga tidak terjadi di match-match lain. Persebaya versus Arema cuma rame di Jawa Timur. betul, Persib betul. versus Persija ramenya sampai ke Se-Indonesia, Indonesia, bahkan betul. sampai ke Mönchengladbach, Bayern. Betul. Kevin Dix itu rela latihannya telat nonton Persib Persija dulu, tidurnya telat gara-gara nonton ini dulu kan. Ya Gitu bahkan kan. ibaratnya TKI ataupun diaspora kita ya pasti nonton Persija ya Betul. ibaratnya kan. Jadi kita harus sepakat dulu memang Persija itu adalah rival dari Persib Bandung. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Persija masih layak disebut sebagai rival? Nah, kali ini gue pengen beberin data dulu karena gue sudah bikin video di ACK, sudah ramai juga banyak yang komen, dan tadi komennya itu rival kita PSMS Medan. Iya. Ya, pastilah seperti itu ya. Nah, dari datanya Persib Bandung tidak bisa dikalahkan oleh Persija selama 3 tahun, bukan 3 pertandingan, tapi 3 tahun. Dan head to headnya dari 6 pertandingan Persija tidak bisa menang satu kali pun, dan itu sudah 3 tahun. Dan yang terbaru Tiga ya. kemarin ya di semifinal Piala Presiden Persija kembali kalah. Nah, walaupun setelah match ada klarifikasi dari Sintayong karena Persija tidak menurunkan full squad, Persib juga belum, itu lapis keduanya Persib. Berarti kita akan bahas pertandingan di semifinal ini Piala Presiden nih, Sen. Kalau menurut gue Persija itu memberikan perlawanan, Son. Secara permainan bagus kalau menurut gue pribadi untuk Persija. Gue juga udah bikin di ACG ya, bahkan ada banyak sekali yang setuju. Disclaimer di awal video gue selalu ngomong Persija itu main lebih bagus daripada Iya, Persib. setuju. Kurangnya Persija itu cuma satu, keberuntungan ya. Karena ada 2 kali tiang ya dari Sundulan. gue lupa tuh, pemain sayap kirinya Persija, Arliandi atau siapa gue lupa. Satunya betul, dari betul. Gustavo Almeida ya. Gustavo Almeida kembali tiang. Kemudian dari Witan Sulaiman, di mana gawang kosong tidak ada siapa-siapa malah naik ke atas. Kemudian ada beberapa Axel peluang juga dari ya. Axel Runtukahu Iya. juga gagal gitu kan. Nah, bedanya di sini Persija itu kurang beruntung saja gitu kan. Betul. Gue setuju secara permainan variatif banget, ngotot banget, bener-bener ya bisa dibilang secara permainan enak banget untuk ditonton, Sen. Jadi ini membuktikan bahwa Coach Shin menepati janjinya untuk bermain ofensif gitu kan. Ya karena seperti di musim sebelumnya kan Persija bersama Mario Souza permainannya ofensif gitu kan. Ya di era STI juga masih ofensif kan. Iya, dan masalahnya selalu di finishing ya. Ini dari laga melawan Persebaya juga finishingnya selalu gagal. Dan kalau misalkan Sintayong ngomong ini ada belum full squadnya Persija, Iya. Sintayong harus ingat yang dipanggil sama timnas itu adalah bukan striker ya. Kanan mungkin winger. Iya. Jordi Amat Jakar ya. Rizky Ridho defense. Nadeo kiper. Ini sorry banget gue setelah nih, Zen. Ibaratnya kan ada The Jackmania yang ngomong bahwa pemain Persija menggendong timnas gitu kan, gak kayak klub sebelah gitu kan. Padahal ketika kalah 3-0 dari Vietnam itu 5 lini belakang isinya Persija Ya, semua. kita jangan bahas itu karena Betul. SDM kita levelnya bukan di dia. Iya, Ya, betul. jangan pernah bawa rivalitas timnas. Kita sudah bahas kan di video kemarin. Ini bukan salah pemain dari mana klubnya, ini salah strateginya Dari John Herman. strateginya, Nah, betul. terlalu memaksa John Herman kemarin gitu kan. Jangan nyalahin Ridho. Kan Pasti. gue sudah kasih riset. Ridho tidak diposisikan di posisi yang benar. Betul. Itu begitu juga dengan Jordi Amat, begitu juga dengan Mark Lok, dengan Ivar Jenner, dengan Tom Haye. Jadi nggak usah bahas Iya. itu kan. Kita balik saja ke Persija tadi. Kalau ini belum full squad Persija, full squad Persija itu apa? Masalahnya Persija cuma satu, finishing, dan kalian sudah tidak memiliki striker yang lain. Nah, kalau menurut gue mas, statement STI itu ditujukan khusus untuk The Jackmania, Sen. Ibaratnya, lu jangan menilai gue di Piala Presiden gitu kan, karena gue sebagai di musim debut, di musim pertama gitu kan, belum meracik sekuat sepenuhnya. Jadi ya, kayaknya ya, ini untuk menegaskan kepada The Jackmania secara ekspektasi, kalian itu ya harus valid dong, harus fair gitu kan. Ekspektasinya kecuali kalau STI sudah meracik semua squadnya, hasilnya buruk baru dikritik gitu Ya, kan. itu juga bludernya STY. Point of view gue nih. STY ngomong ini belum full squadnya Persija. Masalah Persija kan gue tadi ngomong finishing. Iya. Ya kan? Persija apakah masih memiliki pemain striker yang sekarang tidak ada di squad?
Nah, Tidak ada. di Persib dan juga Persija yang nggak ada di squad itu di timnas semua. Pemain Persija yang ada di timnas bukan striker loh. Cuma Ryan Allen yang di depan. Donitri back kiri, Rizky Ridho back, Jordi Amat, Nadeo. Ya paling ada penyerang ya. Siapa? Ya Marcelino Kan meskipun cedera. tidak meskipun Dan cederanya diperkirakan sampai pertengahan musim. iya. Itu kan artinya nggak bisa dipakai kan. Itu kan kembali lagi di finishing. Itu kan. Persib kemarin lapis 2 dan kalian itu harusnya bersyukur. Peralta tidak diberi menit bermain dari awal. Gitu kan. Persib make pemain asing. Wah, pemain asing semuanya dipakai sama Persib. Lo 7 pemain yang dipanggil timnas itu skuad utama semua. Dalam artian 7, tinggal tambah skuad yang tadi tambah 3 jadi 11. Artinya 7 pemain Persib itu nggak diturunin lawan Persija dan kalian sudah kesulitan. Efektivitas Persib di pertandingan tersebut sangat efektif banget. Bagus. Keberuntungannya kalau misalkan Persija semua pemain nggak beruntung, Excel, kemudian Witan, kemudian Stephen Loncar dan juga yang lainnya nggak beruntung, satu-satunya pemain Persib yang nggak beruntung itu Luka Menalo. 2 kali dia naku penampilan Akil Safik bagus. Kalau Akil Safiknya jelek itu udah 4-0 babak pertama gitu kan. Karena Akil Safiknya bagus. Kalau Persib skuadnya kayak gini, kemudian ditambah 7 pemain yang ada di timnas sekarang, Persija sok suruh balik semuanya dan mungkin beli lagi gitu kan. Mungkin ya masih nawar-nawar Hamner lah gitu. Pertemukan lagi hasilnya akan lebih mengejutkan. Betul. Gitu. Jadi jangan ada kalimat Persija belum nurunin full squad, kalian juga nurunin squad utama karena kalian nggak punya pemain lain di bench gitu. Ya sekali lagi itu untuk mendefend dirinya sendiri untuk STY karena menjelaskan The Jackmania susah Sen. Gini ya, gue pribadi kan bukan The Jack ya, tetapi melihat pertandingan melawan Persib, gue mengakui loh, mengapresiasi permainannya bagus banget untuk Sintayong. Tetapi kan yang The Jacknya sendiri tetap kan kalah dikit STY out, sehingga ucapan dari STY itu yang untuk ngadem The Jack gitu kan. Ya jangan alasan. Bukan ngedem, dia kan alasan. Kalah gara-gara belum full squad kan. Itu kan bukan jadi STY kan kita bermain lebih bagus. Kalau kalian nonton Persija di musim kemarin, Persija di Piala Presiden sama seperti Persijanya Mauricio Souza. Penyerangannya serangan bagus dan juga segala macam tapi tetap kalah. Tapi jangan alasan. Jadi takutnya ini blundernya STY. Ketika para pemain yang di timnas pulang dan hasilnya mengejutkan, mana yang katanya full squad? Lu udah full squad kalah terus. Itu juga blunder. Kalau menurut gue mah ini beda persepsi ya. Kita ketika menyikapi statement STY, kita harus beranggapan kita itu STY. Itu kan ucapan yang diucapkan oleh STY yang straight to the point untuk The Jackmania. Ya karena kritikan itu kan mengancam posisi dirinya. Sedangkan dirinya harus beralasan dong. Harus ada reason yang harus diterima oleh The Jack. Ya alasan yang paling dekat yaitu karena belum full squad. Adapun nanti ketika sudah full squad dan hasilnya masih kalah juga, ya itu memang dari perspektif STY kepada The Jackmania-nya gitu Sen. Ya karena posisi STY di Persija itu udah susah banget ya. Lihat lawannya dong, Persibnya full squad atau tidak. Nah, STY mah menganggap Persib itu kemarin full squad gitu kan. Kalau misalkan ternyata di liga pemain yang di timnasnya pulang, main di liga, kemudian dia kalah. Nih, alasan-alasannya itu snowballing effect gitu kan. Kalah lagi tuh udah full squad kalah. Oh, seperti apa gitu. Menurut gua di pertandingan kemarin STY jujur saja. Jujurnya gimana? Kita kurang beruntung, ada tiang peluang lebih banyak Persija loh. Di 20 menit terakhir Persija ngepung Persib. Iya. Gitu. Ya udah jujur saja kita kurang beruntung walaupun memang itu tidak harus diucapkan oleh pelatih. Kita kurang beruntung, PR saya mendatangkan pelatih striker baru. Karena dari permainan kita bagus, peluang kita banyak tapi dia kan tahu kan minusnya di finishing. Gitu. Jujur saja saya masih harus pemain itu masih memerlukan waktu adaptasi. Kemudian dia kan alasan lagi level fitness atau level kebugaran pemain Persija baru 40%. Nah, kalau itu alasan yang masuk akal. Jangan ngomong Persija sekarang enggak full squad, Persib juga enggak. Gitu kan. Terus kalau misalkan jaminan Persija full squad dan juga Persib full squad, ada jaminan menang. Gitu kan. Ada. Ya enggak ada. Ini gue curiganya apa jangan-jangan ini ya mistranslate dari JJ juga ya. Karena ngebayangin posisi Sintayong itu susah banget. Menurut gua bukan mistranslate karena memang dia kan post match interview yang terjemahin kan bukan JJ, jurnalis kan terjemahin. STY itu benar-benar ngomong seperti itu. Soalnya gini Sen, apapun yang dikatakan STY itu udah pasti susah diterima oleh The Jackmania. Kita objektif ya, kita kan ngomongin STY
yang mendefend dirinya terhadap kritikan dari The Jackmania. Kita tahu sendiri lah, The Jackmania menang besar 4-1 lawan PSM aja langsung kasihkan saja tropinya ke Persija. Otomatis The Jackmania sendiri secara permain nggak ngerti, susah untuk ngejelaskan ke orang yang nggak ngerti secara permain. Beda SDM. Betul. Beda SDM. Artinya STY ngejual harapan. Bojan Hodak ketika kalah ngomong apa? Saya tahu sebagian besar Boboto itu tidak ngerti bola. Cukup kan? Boboto nggak ada yang kritik lagi. Nah, introspeksi. Enggak, kalau hal tersebut diucapin sama STY apa nggak rusuh Jakarta? Mau sampai kapan? Iya, itu dia SDM Jakarta itu susah banget ya. Itu ya ketika Boyan Hodak mengatakan seperti itu, pertama Boyan Hodak mengerti culture orang Jawa Barat. Boyan Hodak ya bisa memprove dirinya sendiri sehingga berani mengeluarkan statement tersebut. Di Jakarta STY ngomong baik-baik saja tetap diserang, apalagi kalau strike to the point ngomongin SDM, apa nggak dibakar STY? Ya jangan ngomongin SDM. Kan gue tadi ngomong udah jujur aja, kalian itu kurang beruntung. Jujur layaknya seorang pelatih gitu ngomong. Masalah kita di finishing, artinya kita harus mendatangkan pelatih baru atau kita harus memberi waktu yang sedikit lebih lama untuk para pemain ini beradaptasi dengan sistem yang baru. Cukup kan? Nah, meskipun gini, mungkin ya kalau setelah pertandingan, setelah cooling down, STY pasti akan berpikir untuk merespon jawabannya kan. Ya bisa jadi jawabannya kayak yang lu bilang tadi, saya. Tetapi ini kan jawaban setelah pertandingan. Dia kesel apalagi dapat kartu kuning, amarah, emosional belum stabil, di press conference jawab spontan yang keluarnya cuma itu gitu kan. Ya karena kalau menurut gue mah susah ya. Susahnya kita ya masa sekelas STY batas pikirannya cuma seperti itu. Soalnya ya gini, ibaratnya kita juga aspek culture orang Korea mungkin beda ya kan. Ya kan tidak bisa disamakan. Kalau gue ngomongin Bojan Hodak, karena Bojan Hodak juga di klub-klub sebelumnya mungkin mengalami hal yang sama ketika dia di Persib, ya apalagi proven gitu kan. Kalau STY pertama kita background budaya orang Koreanya di mana, jangankan di Persija gitu kan. Di klub di Koreanya aja dia berani nampar pemain, otomatis mungkin ada sisi kerasnya gitu kan, sehingga ya ucapan-ucapan dia ya susah kalau untuk bisa diterima oleh The Jackmania. Apalagi gue gak ngebayang kalau SDM ngomong SDM, wah udah pasti rusuh sih. Iya siapa yang nyuruh ngomong SDM gitu ya, kan. maksudnya kalau di compare sama Hodak gitu kan. Kalau ngomongin SDM Jakarta, SDM Jawa Barat itu sama kuantitasnya, banyak kan Jawa Barat loh daripada Jackmania gitu kan. Kemudian juga jangan gini ya, jangan memelihara kebodohan. Gitu kan. Kenapa Bojan Hodak ngomong? Biar kitanya mikir, sebagai bobotoh mikir, Persija mau terus-terusan seperti itu gitu kan. Sedangkan bingung kalau ngomongin ya ini, makanya Persija dan Persib itu susah karena Persib itu prosesnya udah terlampau jauh ya. Gue udah ngomong seperti itu karena udah pede bakal bisa mendominasi Super League gitu kan. Persija di zamannya Maurizio Sousa banyak gak mengeluarkan statement yang dikritik keras sama lebih baik Maurizio Sousa. Jadi gini, STY itu berbicara yang taktikal cuma tidak masuk akal. Harusnya taktikal dong ngomong sebagai pelatih. Apa yang terjadi di lapangan itu diomongin. Itu finishingnya kurang, peluangnya banyak, bahkan peluangnya nggak ada, kiper nggak gol gitu kan. Omongin itu, masalahnya itu bukan masalahnya Persija nggak full squad. Artinya kalau misalnya ngomong gitu, apa gunanya Arhan, Stefan Loncar, Dennis Kollinger, Witan Sulaiman, Excel Runtukahu, Gustavo Almeida main bareng? Itu kan squad utama kalian untuk musim depan juga. Dan ketika STY ngomong ini bukan final squad kalian itu cuma ditambah Nadeo, cuma ditambah Jordi Amat yang sepertinya kurang dapat menit bermain karena usia, ditambah Rido sama Doni, ditambah Hanan, ditambah Doni. Itu kan dari belakang. Masalahnya kan depan dong, finishing gitu kan. Ini akan menjadi snowballing effect untuk STY. Pasti sih, tidak bisa dihindari kan kalau snowballing, kalau kita ngomongin pressure dari iya makanya kenapa STY ngomong gitu kan. Omong taktikal diomongin gitu kan. Nih, Jackmania juga ngerti masalah Persija kemarin itu finishing. Yang digoreng juga bukan STY. Yang digoreng itu Witan, Excel, Gustavo Almeida. The point ke pemainnya yang tidak bisa mengoptimalkan peluang kan. Betul ya, harus jangan ngapain loh ada asisten pelatih, ngapain loh di situ ada orang yang paham culture-nya Jackmania, Andri Tani. Itu kan harusnya lebih paham. Kenapa Bojan Hodak ngomongnya santai? Bojan Hodak didampingi Jupe, didampingi Dado, didampingi Beckham. Gitu kan, asli yang mengerti karakteristik bobotoh gitu. Ya meskipun waktu setelah pertandingan juga kita disoroti Jupe sama Titani ya, yang benar-benar ngobrol gitu. Kalau itu kan api ya. Kalau itu kan sama anggota api ya. Iya.
Ya, maksudnya ya ketika kita ada kan sebuah video dari Andri Tani ketika membakar semangat ya dari komunikasi juga dari Persija itu udah jadi masalah kan dari dulu gitu kan. Masalah baik itu dari pemainnya, pelatihnya dan juga di Jackmania-nya bahkan Mario Sousa yang cenderung lebih banyak diem juga katanya. Ya tetap sama serba salah gitu kan. Bahkan lebih bagus Souza. Hmm. Souza kalau ngomong Brevel nggak berhenti dia ngomong banyak ngomong. Souza itu banyak ngomong tapi taktikal dan bisa dipahami, dia tahu kekurangan dia itu apa dan juga segala macam gitu kan. Kalau menurut gue mah ini mungkin karena karakter keras dari STY-nya ya. Ya ketika STY melatih timnas juga kan serangan bertubi-tubi dari bulu segala macam karena memang komunikasi apa yang terjadi di lapangan sama apa yang disampaikan setelah pertandingan juga mungkin beda sama kayak yang dijelasin tentang Persija gitu kan. Iya. STY memilih untuk mendefend bahwa ya belum full squad. Karena mungkin ya salah satunya gue mau sedikit membela STY ya. Ya mungkin karena STY tidak mau keceplosan kalau sampai dia menyalahkan pemain. Itu bakal digoreng lagi tuh kalau benar-benar keluar dari mood STY. Sehingga yang keluar itu alasannya belum lulus squad. Kalau menurut gue ini alasan yang nyaman meskipun gue setuju ini untuk sementara yang akan jadi snowball effect gitu kan untuk kedepannya. Iya, menurut gua adalah alasan aman itu. Omongin taktikalnya, masalahnya apa? Ya nggak nyalahin pemain. Masalah finishing tuh nggak nyalahin Iya. pemain. Yang tadi gua ngomong, kita harus memberi waktu sedikit lebih lama kepada para pemain untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Iya, betul. Udah cukup Densit ngomong seperti itu aja pasti udah ngerti. Jackmania juga udah pasti ngerti gitu kan. Kemudian juga salahnya itu menurut gue ya STY kemarin ya karena memang orangnya emosian. Iya, Kemudian pasti. juga bedanya kalau Souza itu kan dekat sama pemainnya, kemudian ya STY juga sama lah dengan mendatangkan Arhan. Banyak sekali kita Witan melawan juga. PSMS Medan, akhirnya Witan di tangan yang tepat bersama STY, namun nyatanya ya, peluang-peluang dibuang oleh Witan. Witan tampil bagus loh, banyak sekali true pass, key passes dari Witan. Arliansyah yang tiang itu true passnya dari Witan. Wah, secara skema permainan keren Sen. Ya gue sedikit optimis ya. Optimisnya Jakarta Persija ini bisa jadi contender untuk menghalangi Persib juara keempat. Ya terus ngapain ngomong gak full squad, mainnya bagus loh. Bagus Gitu kan, kurangnya kan cuma di finishing. Kalau alasan lagi ini belum full squad, cuma itu kualitas STY. Iya. Ya, Itu kan. sekali lagi mungkin kalau dari aspek psikologis karena belum cooling down, karena habis ini juga, habis apalagi Masa 1 jam nggak cooling down? Iya. Press con kan sejam setelah pertandingan Betul, gitu betul. kan. Harusnya yang di dalamnya asisten-asistennya juga ya, walaupun ada ada resiko kontak fisik ya pasti ya. Itu dia ya karena STY ketika kartu kuning itu udah marah banget kan. Nih kita yang bukan fans Persija lihat permainan Persija bagus ketika peluangnya gagal gemes sendiri kan, apalagi pelatihnya dari pinggir lapangan gitu kan sampai marah-marah diganjar kartu kuning terus ini ya emosional damage-nya itu ketika Peralta dimasukin anjir daripada sampai Pak Koci itu kan ngejok ya tunggu dulu ini Peralta main buat Persib atau buat Persija. Momen setelah pertandingan kan JJ dan juga Coach Sintayong kan bener-bener ini ya nyalamin semua pemain Persib gitu kan, kehadiran dari Peralta itu bener-bener bikin emotional damage sih untuk DJ dan juga coachnya juga pasti. Sehingga ya kalau menurut gue mah ya, salah ngomong di press conference dan omongan itu bisa dikritik wajar karena namanya orang emosional kan kita nggak tahu ya, sehingga ya yang keluar dari mulut itu bisa jadi spontan tidak dipikir banyak dulu bisa jadi gitu kan. Iya. Tetapi kita mungkin akan bahas ini Sen, kalau menurut lo ya di musim depan gitu kan Persija diuntungkan karena tidak sibuk sama ACL kan berarti kan, apakah menurut lo ada kemungkinan Persija at least top 3 lah di musim depan? Enggak ya. Kenapa tuh? Mereka kesulitan lawan Persebaya. Persija itu bagus. Kalau misalkan ini belum full squadnya mau seperti apa? Mau seperti apa? Mereka itu kan gue tadi udah ngomong berkali-kali masalah di finishing. Mereka tidak punya opsi lain finishing. Enggak punya. Udah cukup seperti itu. Apakah kita tunggu akan ada penandatanganan baru, kita tidak tahu. Nah, mungkin kalau mau solusi sebelum liga berjalan itu ya perekrutan untuk posisi penyerang ya Sen ya. Karena jikalaupun nanti Marcelino udah sembuh, belum tentu jadi jawaban juga nih untuk finishing dari Persija musim depan kan. Menurut gue sih enggak juga ya. Butuh waktu adaptasi aja. Para pemain Persija ini harus mengikuti adaptasi dengan sistem yang baru, yaitu sistemnya STY. Betul. Nah, tetapi gue punya POV yang berbeda ya. Kalau menurut gue ya penilaian gue kepada STY, bahkan STY era baru belum ngeblend sama pemain juga secara chemistry ya banyak sekali pemain yang baru ketemu kan, sehingga untuk menerapkan sistem masih butuh adaptasi. Segitunya secara pola permainan udah bagus gitu kan. Apalagi nanti kalau dikasih kesempatan lebih lama lagi gitu kan. Apalagi ya
ya omongan dari STY ini belum full squad juga itu mungkin karena dari pikiran dia bahwa berandai-andai mungkin andai saja nanti ada Donitri, andai saja nanti ada Rido dan lain-lain, mungkin secara permainan bisa bagus meskipun ya untuk nanti next ketemu sama Persib ya tidak menjadi jaminan menang atau kalah karena Persib juga kan belum full squad gitu Ya kan. itulah masalahnya. Yang lu lawan tuh Persib. Betul. Jangan alasan lu belum full squad. Persibnya juga belum. Full squad. Persibnya juga belum, itu kan yang masih menjadi masalah. Kalau ngomong seperti itu lawannya Persebaya wajar, karena Persebayanya udah full squad, udah full power. Kalau Arema kayak gitu wajar, Nah, gitu kan. Ini lawannya tim yang sesama belum full squad gitu. Dan belum full squadnya Persib, belum full squad banget. Gitu kan. Persib 7 pemain yang dipanggil itu dari semua posisi, dari belakang ke depan. Dan semuanya itu ada. juga penalti tidak dimainkan dari babak pertama, Iya. dan Persib masih akan mendatangkan pemain baru. Betul. Skor Persib itu lebih besar dari perkiraannya Persija dan juga Jackmania. Kalau ngomong seperti ini snowball effect, apalagi match Persib Persija di Liga 1 itu Iya. week kedua di tanggal Wah. 16. Eh, Itu kan. ini bakal chaos banget. Walaupun memang di putaran pertama sepertinya Persija akan lebih unggul karena Persib nggak fokus di Liga dulu, fokusnya di ACL gitu. Tapi dengan skuad yang ada, ya gue optimis. Ya. Dengan skuad yang belum datang aja Persib udah segokil ini gitu kan. Kurangnya Persib kemarin itu cuma di defend kan, karena memang Persib mencoba bermain terbuka gitu kan. Kurangnya kan minusnya di gelandang Ya, kemarin ya. betul. Di gelandangnya di timnas semua. Itu. Apalagi ada motivasi menjaga win rate ya. Kalau ngomongin kita derby menghadapi Persija gitu kan, otomatis ada pride untuk supaya win rate-nya ini tetap terjaga Dan gitu juga kan. gengsi lah, harga mati. Harga. Untuk Persib dan juga Persija ya harga mati harus menang kalau saling bertemu gitu. Kalau menurut gue ini PR-nya sekali lagi kepada The Jackmania sih ya. Ibaratnya lu udah disodorin permainan dari STY gitu kan, STY Ball gitu kan. Dan kalau menurut gue pribadi permainan udah bagus. Kalau dari The Jackmania-nya masih tetap kurang, apalagi kalau nanti ada tagar STY out, ya ini benar-benar kesalahan murni dari The Kalau gue sih Jackmania. nyalahin SDY ya, dia terlalu banyak memberikan harapan gitu kan. Kasih aja alasan taktikal kayak Souza itu nggak disalahin loh, finish di rank 3 nggak disuruh out. Karena alasannya logis semua, alasannya selalu taktikal. Kenapa dia bisa ngegolin 2 terus kebobolan 3? Nah, apalagi berarti kalau untuk Mario Souza sampai dipecat Persija itu bukan karena tuntutan dari The Jack ya? Bukan. Bahkan seminggu dia udah mimpin TC. Udah mimpin TC Souza, kemudian 1 hari dipecat, kemudian hari berikutnya perkenalan STY. Ya, berarti kalau seperti itu susah ya, susahnya. Susah. Masalahnya tuh bukan di The Jackmania doang loh, Iya, ibaratnya. STY-nya juga. Ya, STY manajemen Persijanya, apalagi Bambang Pamungkas yang diharapkan untuk sebagai sosok yang bijaksana malah ikut membakar kan. Iya, gua nggak tahu STY pasti kan. Kalau Boyan Hodak itu untuk semua lah, semua pelatih di klub manapun, kalau preskon itu kata-katanya udah disiapkan, kayak pidatonya Prabowo Iya. ada yang nulis. Itu juga sama untuk pelatih dan juga yang lain-lain. Boyan Hodak itu pernah mengatakan kalau ngomongnya berlebihan itu keluhan dia. Ya. Boyan Hodak itu salah satu pelatih yang berani. Igor Tolik kenapa ngomong pelaksana Piala Presiden itu melanggar aturan FIFA, karena dia udah kesel gitu kan. Gua nggak tahu itu adalah kata yang sudah disusun oleh salah satu asistennya STY atau STY ngomong spontan di double squad. Tapi intinya kan dalam preskonnya dia memberikan selamat kan kepada Persib Bandung gitu kan, yaitu sportivitas gitu. Tapi kan yang sangat disayangkan kok malah ngasih harapan lain kepada Persija gitu ya. Point of view-nya harus disamakan ke Persibnya juga. Persija itu kalah karena memang lawan tidak full squad, lawannya juga sama. Ya, sedangkan itu lagi-lagi kita ngomongin The Jackmania ya. The Jackmania itu merasa meskipun Persib 3 musim berturut-turut juara, tetap kan Persija itu merasa lebih baik dari Persib dan ada pride seperti itu di kalangan The Jackmania yang IQ. Iya, salahnya kan kesalahan kenapa seperti itu terus? Ya karena respon seperti STY selalu memberikan harapan, selalu memberikan selalu menyuruh supporter ini untuk denial. Ini apa Gitu kan. doktrin lah ya, mendoktrin. Jadi wah kita kalah. Jadi kan wah STY udah ngomong kita nggak full squad. Alasan nih sosial media kita nggak full squad. Wah Haji Umum akan ditanya Persib main full squad enggak sih Wajib? Ya kita full squad lah, itu bukan lapis kedua. Wajib kan ngomongnya gitu. Nah itu kan cyber dari Haji Umum. Iya betul. Gitu kan. Dari sisi aspek positifnya ya. Kalau Haji Umum kan positif vibe-nya nih yang di. Iya Wajib bukan positif vibe. Ya itu full squad Persib yang dibawa ke Piala Presiden. Iya. Gitu kan. Itu kan ya positif vibe-nya juga karena mental juara mah udah pasti yakin juara Sen. Yang kalau sedangkan maksud gue gini,
Wajimu tuh tahu itu bukan full squad lapis Iya. kedua, tapi itu full squad yang dibawa ke Piala Presiden. Karena Persija juga Iya. menurunkan pemain yang dibawa ke Piala Presiden. Iya. Kalau STY ngomong kita nggak ada full squad gara-gara Rido, Jordi Amat, Nadeo masih ada di timnas, Wajimu mah kan tidak memikirkan itu karena pemain-pemain yang ada di timnas memang tidak dipersiapkan untuk Piala Presiden. Jadi itu full squadnya Persib dengan reason untuk Piala Presiden, Iya. tapi tidak untuk Liga gitu Ya, kan. itu kan ibaratnya apa ya, optimisme dari Haji Umo juga, karena optimisme itu kan tidak menyiapkan alasan ya. Ibaratnya kalau dari gue kan bilang ya, ketika ada bocoran bahwa Persija ternyata ingin menggait Justin Hubner, itu kan bentuk pesimistis dari Sintayong. Kalau menurut gue mah Sintayong sampai sekarang itu masih pesimis sama progresnya dia sendiri gitu kan ya. Ya kalau ngerasa pesimis ngapain ngasih harapan? Hmm. Gitu Ya, ya. meskipun itu jawaban aman untuk sementara ya, untuk waktu dekat gitu kan ya, karena gue juga bingung jawaban lain selain itu apa gitu kan yang bisa dikatakan oleh Kita udah ngomong, Hmm. kita masih membutuhkan waktu untuk adaptasi gitu kan. Masalah kita ada definisi. Ramon Take ketika dia mandul, Boyan udah ngomong kita memerlukan pelatih striker. Ngomong masalahnya apa gitu. Kalau misalnya pemain yang salah, disalahin gitu kan. Ya salahinnya dengan cara yang elegan gitu kan. Kita sepertinya membutuhkan pelatih striker baru. Persib itu dikritik, manajemennya tidak bisa mendatangkan striker yang gacor. Buktinya manajemen langsung datangin Balsa Sekulic yang gacor akhirnya gitu kan. Harusnya kan seperti itu ya. STY udah ngerasa pesimis, ngapain ngasih Ya, susah ya. Kalau itu debatable, itu tidak bisa diputuskan STY benar atau salah karena memang itu keputusan dari individu STY-nya. Sedangkan kita bukan STY gitu kan. Nah, yang kita omongin mungkin dari aspek sepak bolanya. Kalau ngomongin presiden itu susah kan. Ibaratnya lu ngelawan Persebaya aja Patko bunuh diri itu kurang mungkin apa gitu kan. Kalau ngomongin Persija ya, karena meskipun ada alasan yang masuk akal, ya ini masih adaptasi. Semua yang ada di Persija di era yang barunya STY ya masih adaptasi gitu kan. Tapi kalau menurut gue ya, semoga saja ini harapan gue pribadi, semoga saja The Jackmania itu sabar, sabar. Kasih 1 tahun, satu musim penuh aja untuk STY. Musim kedua bebas, lu mau STY out atau apa terserah gitu kan. Karena gue pengen lihat progresnya dari ya Persija kalau sendiri. menurut gue sih sudah dipastikan puasa gelar lagi ya. Bisa jadi. Iya, udah pasti lah menurut gue dari skema yang ditunjukkan dan juga dari apa yang ditunjukkan STY bagus mainnya gitu kan. Cuma salahnya STY itu kerjanya bagus ya, komunikasinya jelek. Sama kayak pemerintah kita ya. Iya. Ya karena mungkin sudah terlalu lama di sini ya. Iya. Cuma seperti itu. Boyan udah kenapa berani ngomong kayak gitu? Karena dia sudah proven sudah juara back to back, berani ngomong kayak gitu, kemudian sudah memahami kultur sepak bola. Iya. Sepak bola Jawa Barat, bukan di Indonesia. Kalau STY kan Indonesia. Yang penting bagus-bagus Indonesia dulu. STY ketika kalah kan selalu dibela. Itu tuh yang buat bahaya gitu kan. Karena ketika kalah selalu dibela terus-terusan gitu. Dan saya sama seperti ini. Jadi STY itu udah tahu, aduh kita kalau lawan Persib, Persija nih pasti marah. Yang cukup dibutuhkan Jackmania itu cuma satu, alasan atau membalas argumen dari Boboto, kasih lah nggak full squad. Nah itu jawabannya lu jawab sendiri Sen. Ibaratnya kan lu bertanya-tanya kenapa STY menjawab seperti itu. Ya tadi kan gue ngomong ya kenapa ngasih harapan. Ya tadi penjelasan lu sendiri kan lu mengadakannya kenapa STY seperti itu ya karena situasional STY memaksa STY untuk mengatakan hal itu. Iya makanya gue salahin STY. Kenapa dia ngasih harapan? Nggak jawab alasan aslinya seperti Mauricio Souza gitu. Padahal tadi lu kan ngomong STY ngomong kayak gini karena gini. Iya, iya, ya kan terus gue salahin STY. Kenapa ngasih harapan gitu? Ujung-ujungnya. Ini jujur kita perspektifnya beda karena nggak ada jalan tengahnya karena ini ya kepala STY gitu kan. Iya. Ibaratnya kan. Ya makanya itu perspektif gua akan tetap nyalain STY. Ya kenapa tetap ngasih harapan gitu? Kenapa enggak ngejawab yang ini STY itu wajib diundang ke jubir pemerintah sama muslim ya? Gue mah pengennya STY itu gue pengen ngelihat STY itu kayak Jose Mourinho di MU. Gue pengennya STY itu nunjukin gak apa-apa. Belak-belakan aja. Dia orang ngomong-ngomong statement menyerang The Jack juga. Gue pengennya mentalitas ketika Mourinho di MU kan. Ibaratnya buktikan bahwa Persija yang butuh STY gitu kan. Jangan STY yang butuh Persija. Belak-belakan aja dihujat. Ya dari statement kemarin siapa yang butuh? Ya, yang apa? Dari statementnya STY kemarin siapa yang butuh? Yang butuh. Iya, Persija butuh STY atau STY yang butuh Persija?
Ya selama ini tetap masih STY yang di Ya Persija. makanya. Karena ini di luar aspek sepak bola ya. Kan gue juga dalam episode sebelumnya mengatakan bahwa STY itu kan under pressure dalam masalah kehidupan karena culture Korea kan. Dia udah di cancel culture di negaranya sendiri sehingga dia harus berusaha selama mungkin untuk berada di Indonesia. Jangan sampai 6 bulan dipecat, balik lagi ke Korea dia masih malu karena reputasinya udah hancur di Korea. Sehingga itu juga pressure. Ya gue pengennya nanti ketika liga jalan, ketika Iya. gini, ketika STY itu sudah bertubi-tubi diserang oleh The Iya. Jackmania, akhirnya mentalitas seperti Jose Mourinho harus keluar. Iya. Kapan? Ya harapannya ketika Lawan Persib match week kedua. Lawan Persib week kedua tanggal 16 September. Sebulan setengah lagi. Ini kalau ngomongin Persija sama Persib itu tidak bisa setara ya, karena Persib sudah jauh Gini, jadi lu harus tahu Jackmania dulu. Jackmania itu nggak apa-apa nggak juara asal menang lawan Persib. Mereka seperti Barcelona nggak apa-apa nggak juara champion, yang penting menang lawan Madrid. Mereka itu seperti itu. gini. Defend dari STY mengatakan belum full squad, belum squad. Kalau dibandingin sama Persib itu nggak apple to apple. Pertama dari sistem Persib udah matang. Sedangkan kalau dari Persija, tiap musim itu gejolak. Ya kan pondasinya belum ada kalau dari Persija kan. Sehingga kalau kita ngomongin Persib sama Persija sama-sama memainkan pelapis tetapi hasilnya berbeda, ya kan Persija juga beda. Iya, Ibarat tapi yang anak tangga gitu. dipermasalahkan itu, yang dipermasalahkan sama Jackmania ketika lawan Persib, ketika lawan Persebaya, yang ngomong STY out itu ternyata orang Surabaya kan, bukan Jackmania. Ketika ada STY out itu ternyata bukan Jackmania. Itu ingin ngadu domba saja. Nah, Iya. sebagian besar fans page dari Jackmania ketika kalah lawan Persebaya, mereka tahu ini match pertamanya STY. Jadi berarti kalau seperti itu gejolak di media sosial itu tidak bisa dipastikan Tidak ini suara bisa, dari siapa. tidak bisa. Kita harus tahu mana yang benar-benar valid halaman The Jack, mana yang benar-benar valid halaman Viking. Nggak bisa, nggak bisa karena gue tahu kenapa. Gue sudah bahas Liga 1 dari musim kemarin. Gue sudah tahu tipikal Jackmania itu seperti apa, tipikal yang cuma bikin konten rame itu seperti apa gitu kan. Yang benar-benar fansnya Jackmania udah tahu, udah ngerti. Nah, kenapa mereka juga geram ketika kalah lawan Persib ini? Karena masa alasannya nggak full squad, ya Persib juga sama gitu kan. Kemudian ketemu Persibnya nggak nunggu 3-4 bulan, sebulan lagi ketemu Persib lagi di week kedua gitu Ini kan. pembuktian bagi STY juga. Pembuktian karena itu sudah full squad kan. Ini ibaratnya gini Sen, kalau kita flashback di liga luar ya di Premier League gitu kan. Ini ibaratnya kayak Arsenal di tahun pertama bersama Arteta harus menghadapi Manchester City-nya Pep Guardiola gitu kan. Ini kan masalahnya The Jack mau sabar apa enggak itu doang kan. Kalau The Jack masih sabar ya itu keuntungan untuk The Jack-nya sendiri gitu kan. Meskipun ya dan mungkin untuk ya apalagi ini pesaibor dari Persebaya kan otomatis dari supporter Persebaya yang ngomong seperti itu juga ini Persija kalau percaya proses sama Sintayong bisa jadi menjadi kekuatan yang diperhitungkan gitu kan sehingga kan ada narasi mengadu domba STY out tinggal masalahnya Persijanya kemakan kan nih sama adu domba propaganda dari supporter klub lain gitu kan. Betul. Ya, tentulah tekanan berat dari STY. Cuma menurut gue sih jawaban aman itu ada selain memberi harapan ya. Mauricio itu nggak pernah diserang Jackmania loh. Karena dia ngomongin masalahnya apa, taktikal segala macam, jangan beri harapan gitu kan. Yang gue salahkan itu STY. Kenapa kalau alasannya nggak full squad? Ya itulah alasannya nggak apple to apple gitu kan. Nggak apple to apple-nya gimana? Persibnya juga nggak full squad. Betul. Gitu kan. Kalau apalagi mereka bertemu nanti di week kedua, waktunya ya walaupun memang Persib juga kan ada Bergwinho yang cedera, fokus dulu di playoff ACL gitu kan. Cuma ya, pemain Persib kita kan nggak tahu full squadnya mana, lapis keduanya mana, lapis ketiganya mana gitu kan. Yang salah dari Persija itu mereka ingin menyusul Persib secara hasil tetapi tidak mau menyusul Persib secara proses. Jadi kayak mengabaikan prosesnya Persib ujung-ujung pengennya bisa menang lawan Persib lah gitu kan. Iya. Kan kesalahannya di situ Iya doang. tuh nggak yang jadi masalah gue tuh Jackmania itu nerima loh ketika STY ketika kalah dari Persib ya. Banyak sekali fans besar Jackmania yang ngomong ya udah kita nggak apa-apa kalah, kita duluan TC ke Thailand ya sih. Banyak yang ngomong kayak Iya, gitu. iya. Ya karena mereka tahu pemain kita tuh cuma butuh adaptasi dan juga waktu chemistry dengan pemain lain yang lebih lama gitu untuk membangun ini gitu. Yang kalau kita lihat ribut-ribut ya itu memang orang-orang yang SDM yang bakal ribut di stadion gitu kan. Kalau misalkan ketum Jackmania yang baru, kemudian komunitas-komunitas yang sering ribut, mereka sudah bisa berpikir gitu kan. Walaupun memang ada penalti yang mereka bicarakan dan juga segala macam, mereka udah tahu dan juga tidak memiliki ekspektasi untuk STY itu menang mudah gitu Iya, kan. iya. Yang ngomong
wah Persija menang mudah 4-1, ya lihat aja orangnya gimana kan. Betul. Itu. Ibaratnya ya kita sepakat ya kalau siapapun itu terlepas dari The Jackmania, kalau nonton pertandingannya, kalau sedikit ngerti bola, udah pasti puas sama hasil yang dipersembahkan oleh oleh Sintayong di Piala Presiden ini gitu kan. Ya harapannya jangan sampai STI out terlebih dahulu gitu kan. Kalau di musim kedua gue masih silahkan lah gitu kan. Iya, ya harapan gue sih untuk STY ya, kalau misalkan dia memang membutuhkan Persija ya pastilah membutuhkan Persija. Jangan terlalu sugar coating ya, jangan terlalu manis di bibir menurut gua, karena itu akan jadi blunder terbesar bagi bukan hanya untuk Persijanya, bagi karir STY-nya gitu kan. Soalnya jangan kalau lawan Persib kemudian kalah, jangan alasan-alasan yang gak masuk akal gitu. Kasih kayak Souza itu bantai 2 kali sama Persib juga kan, dia ya kita Souza kan pernah ngomong kita lebih baik dari Persib Bandung dari segi permainan dan semua bobotoh setuju. Tapi end produknya kita yang kalah kan. Iya, Gitu kan. Ya karena memang ngomongin kualitas dan juga segala macam. Mungkin ya ini jadi pelajaran paling penting untuk STY ya. Ibaratnya yang diperbaiki itu komunikasi di Tapi press sulit conference. dibela Jackmania. Dibelanya kenapa? Ya dibela kan. Jackmania kan nggak punya pandangan kayak gua tadi, bahwa ini adalah bom waktunya STY yang selalu ngasih pemanis di bibir, memberikan harapan. Ya Jackmania-nya kan, oh jadi mereka denial karena STY yang ngomong gak full squad. Betul, karena di musim lalu juga sampai yang grebek ini kan kantornya Pak Pramono kan, The Jackmania kan. Iya. Karena terlalu euforia, terlalu harapannya ekspektasinya tinggi, ketika di title race mereka kepleset kan langsung ngeglunduk kayaknya. Ya gitu menurut gue sih Jackmania ini menerima, oh kita punya argumen balasan ketika diserang Boboto loh, kita nggak full squad. Bobotonya emang lu kira gue full squad? Iya. Gitu kan. Ini yang paling gue bikin ketar-ketir itu sosok Muhammad Aditya Putranya ya, ketum The Jack yang baru ya. Ini ibaratnya ya belum apa-apa lagi dia deklarasi Persija mau menguasai dunia gitu Dia kan. mah terlalu sering nonton Blue Lock. Nonton Kapten Tsubasa aja. Menurut gue sih langkah yang bagus untuk pelatih ketika di preskon nggak mau dihujat itu seperti Mauricio Souza. Dia itu ada dihujatnya, tapi kalau kita lihat yang dia omongin itu bener, dia itu ya gayanya Mourinho itu Souza. Iya, Gaya Mourinho itu baru ya gitu. makanya yang dirugikan itu Persija bukan Mauricio Souza. Iya, ya makanya kenapa gue salahin STY di statement tersebut gitu, karena jangan ngasih harapan dulu tuh nanti sebulan ke depan ketemu Persib lagi gitu. Kemudian ya STY juga harusnya kan udah realistis ya, dia itu nggak bisa juara di tahun pertama gitu kan. Pasti. Iya banyak loh alasan-alasan selain ngomong nggak full squad gitu kan, karena yang nggak apple to apple, karena Persibnya juga nggak full squad gitu. Apalagi secara proses juga beda. Terus juga kan kalau misalkan ternyata STY nggak serius, Maksudnya gimana? nggak serius ke Piala Presiden kan, dia ngomong kan nggak Dari awal terlalu serius ya kan. Lah chance Persija juara tuh ini loh hasilnya Piala Presiden. Iya, Ya untuk kayak Cup sama Liga lebih berat gitu kan, chance yang besar kan ini hasilnya kan kompetisi. Cuman Kalau misalnya ternyata mereka menang Piala Presiden, kalau menang Liga walaupun mustahil tapi ada kemungkinan, atau AFC Cup menang, kalau misalkan kedua itu gagal setidaknya mereka sudah punya Piala Presiden kan. Ketika di akhir musim Persib yang juara lagi debat, ya kita juga punya title di musim ini kan, harusnya gitu kan. Ini berarti vibe-nya udah sama kayak fans Arsenal ya. Kalau dari The Jackmania itu sendiri. Tapi ya nih gue yang paling kesel itu soal Bambang Pamungkas ya. Kenapa? Gue butuh ini loh, butuh sosok bijaksana. Enggak, Bambang kayaknya keluar kan jadi calon terkuat untuk jadi presiden I-League ya. Oh, kalau untuk Bambang gantiin Ferry Paulus ya. Kalau Bambang itu terakhir jabatan di Persija itu direktur olahraga ya? Direkteknya ya. Karena Ferry Paulus yang ngajuin nama Bambang kan. Nama Bambang. Iya, jadi pengganti dia, jadi gantinya ya Ferry Paulus dulu ketum sama Dirtek juga di Persija, kemudian dia kan Wah Haji Umuh yang ngomong kan, gak boleh Ferry Paulus lanjut gitu. Dan sepertinya Ferry Paulus akan cabut dan dia ngerekomendasiin Bambang Pamungkas yang jadi. Walaupun memang kabarnya saingannya berat kan. Ya Pak Glenn jadi presidennya I-League. Oh, Pak Glenn juga. Berarti ini ya El Clasico itu tidak hanya di lapangan ya. Tapi Pak Glennnya nggak mau kan. Ya ngapain nggak ini kan, dia mending urus Persib. Betul. Beda ya sama Bambang kan ya butuh job gitu lah. Awal karir di manajemen lah, ke manajemenan gitu. Apalagi kalau sekarang itu kan di skuad Persija sendiri kayaknya tidak punya sosok yang disegani ya. Ada Andri Tani. Ya Andri Tani karena tidak main di lapangan juga ya. Di Persib kan Jupe juga nggak main di musim terakhir, nggak main sekalipun. Kan kalau zaman kita dulu Persija, kalau di Persija kan ya waktu di lapangan BP itu jadi sosok yang bijaksana ya, ada BP, ada Ismail. Sekarang ada Rido.
Ridho juga. Iya, makanya Ridho berani marahin Tubara, ada Jordi Amat kurang senior apa gitu kan. Banyak, di Persija juga banyak. Kalau di Persib lebih lucu musim kemarin. Pemain lain itu manutnya ke Beckham sama Malah ke Beckham. Iya, Yang jadi abang-abangan. ya karena memang Beckham jadi kapten kedua. Kapten Iya. pertama Mark Klok dan semuanya ya mengerti hierarki, kapten Iya. harus dihormati seperti itu ya. Di Persija juga sama kan gue bilang kan. Di sini ada Malis, di Persija ada Ridho, sama. Seharusnya ada sosok legend yang bisa di respect sama The Jackmania-nya gitu kan, yang untuk bisa ngadem-ngadem supporter. Andri Tani. Kita sih bisa. Sebanyak yang gua tonton podcast Jackmania, mereka itu ya sangat bangga karena mereka mengerti alasan manajemen kenapa mempertahankan Andri Tani, padahal Andri Tani itu mau pensiun. Ya karena Andri Tani yang bisa menghubungkan Jackmania dengan manajemen, pemain lain dengan Jackmania, pemain lain dengan manajemen gitu. Jadi kenapa Andri Tani masih dipertahankan ya kayak Jupe di Persib gitu, untuk menghubungkan kemana-mana gitu, untuk jadi abang-abang dan dia itu nggak bakal main juga untuk musim depan, apalagi beli Akil Safik. Kalau musim kemarin kan Andri Tani masih main gara-gara kiper Persija cedera kan. Untuk musim depan ya sulit karena ada Nadeo, ada Akil Safik, ada Sirius Margono juga gitu. Tapi masih didaftarkan menjadi pemain dan juga sepertinya seperti juga jadi asisten pelatih dulu gitu, double job untuk Andri Tani. Terus aja sih ya, ada sosok ya ibaratnya untuk bisa meredam amarah dari The Jackmania kalau mereka harus kalah atau hasilnya tidak sesuai harapan, karena yang dibutuhin Persija itu sih. Jangan sampai amarah dari supporter itu merusak progres dari pelatihnya. Ya, sulitnya juga janganlah supporter, pemainnya juga emosi. Terus gimana? Persib menang 2-1 kemarin, Beckham kan diroyok Ridho, diroyok Witan, dijambak bahkan Setelah pertandingan, bahkan dia diamankan sama Andri Tani. wah, Diroyok, dijambak, bahkan Beckham sampai nangis kan. itu setelah pertandingannya masih di lapangan. Kan nggak ada yang nonton kan. Di sana ada Jackmania yang nonton di lapangan. Sampai Beckham itu diamanin Mark Klok, diamanin Andri Tani. Gara-gara Beckham selebrasi loncat-loncat, ya tiba-tiba aja lah jadi juara. Title race pada saat itu lawan Persija kan sudah 80% Persib jadi juara kan. Ya Beckham juga ditanya, ya karena Persib sudah memiliki peluang yang lebih besar untuk juara ya. Hanya saya selebrasi kan ya. Itu Beckham dijambak kan, walaupun ya kita tahu lah kata Ridho sama Beckham setelah itu Ridhonya kan klarifikasi. Iya itu jambakan ke teman aja untuk narik Beckham karena Beckham itu kalau nggak salah diroyok pemain asing Persija pada saat itu hampir dicekik sama kipernya Edu kan, dicekik sama kipernya Persija gitu pada saat itu. Ya meskipun ini hal yang biasa seharusnya ya, kalau di sepak bola itu kan hal yang biasa ya, semoga saja kan tidak sampai baku hantam gitu saja. Betul ya. Persija di putaran pertama kenapa kaki Beckham diinjak? Belum diinjak kan? Iya. Ya karena selebrasi Beckham. Jangankan supporter pemainnya musian. Nah ini gue nggak tahu kata-kata dari siapa ya, yang tidak dimiliki sama Persija itu sosok Beckham. Kalau dulu punya sosok Ismail Sofyan. Iya, jadi supporter The Jack itu kan kita nggak punya sama seperti Beckham. Itu kan omongannya Diki Sumarno, omongannya BP juga kan. Nah, dari podcast yang gua tonton, kita ada ternyata si Andri Tani. Kalau menurut gue yang gue tonton itu, jadi Persija itu tidak punya sosok Ismail Sofyan. Sosok Ismail Sofyan itu sosok yang tengil tapi bisa membuktikan di lapangan gitu kan. Nah ini sosoknya Beckham banget. Beckham itu tengil, dia kan jago. Jadi dia selebrasi karena cetak gol gitu kan. Nah ini sosok yang tidak dimiliki oleh Persija. Fansnya Jumawa, tetapi tidak punya pemain yang bisa membakar euforia. Sayangnya Donitri alim ya anaknya. Beckham juga alim. Beckham siapa? Andri Tani. Bukan. Ridho juga kan bukan ya. Kalau Ridho nggak bisa disamain kayak Beckham. Dia orang Jawa Timur. Betul. Beckham orang Gede Bage. Itu kan. Ya kalau orang Jakarta dan asli didikan Akademi Persija ya Doni, Rehan Nanan, Brian Fatari. Betul. Tapi ya mereka lebih kalem-kalem ya ibaratnya ya. Bukan yang sosok yang tengil yang. Iya, karena Beckham mau setengil apapun juga nggak bakal dijual. Masa depannya pasti dijaga Persib gitu kan. Sama seperti Febri, mungkin yang Persija nggak bisa ngasih jaminan seperti itu kepada para pemain-pemainnya. Jadi nggak berani itu ngeliat Ridho kan membela Persija kan cuma urusan kerjaan, nggak ada pride. Sekali lagi ya tadi kan yang harusnya ada pride itu pemain akademi. Sayang ya pemain akademi Persija alim sekarang gitu kan. Ya ibaratnya dulu adalah Greg kan sedikit cywar kan. Nah zamannya Ismed, apalagi waktu Bang masih main, Persija itu punya sosok yang tinggi tapi jago gitu Sen. Sehingga euforia fans itu kayak misalkan nih kalau kondisinya ada Beckham di Persib,
Persija juga punya nih Sebastian Tengil. Ini kan jadi nggak bertepuk sebelah tangan ketika Beckham tengil ya dibalas lagi tengilnya gitu. Ya lucunya ketika Beckham tengil di putaran kedua kemarin yang balas siapa? Siapa? BP. Nah itu dia. Yang balas kan BP. Lah lu bukan pemain kan ikut-ikutan saya. Ini telat regenerasinya jauh banget ya. Bahkan ini regenerasi legend sama pemain sekarang gitu ya. Ini kan kocak banget kan. Pokoknya kalau dibandingin udah susah banget. Ya sekali lagi kan gue bilang tadi kesalahan Persija itu Persija ingin menyusul hasil dari Persib tetapi tidak mau menyusul progresnya gitu kan. Kayak pengen instan gitu kan. Ya pengen instan ditambah harapan dari omongan STY. Kita akan bisa juara di musim pertama. Dengan harapan kita belum full squad. Giliran udah full squad, Persibnya full squad dibantai mau ngomong apa? Ini apa jangan-jangan gini ya? Apa jangan-jangan kalau dari STY ya? Apa jangan adem-adem The Jackmania dulu? At least 1 tahun lah gue bisa stay di Persija. Itu masalahnya. Just sebulan lagi ketemu Persib lagi. Iya. Persib dengan catatan Persib full squad. Iya. Persija full squad kalah lagi. The Jackmania kan nanya, lu udah full squad kok masih kalah? Ya kan, snowballing effect yang kenapa itulah alasan gue nyalain STY ya. Betul. Gitu. Karena jadwal gue juga aneh. Persib Persija ini kan seperti memang sudah ditakdirkan Persija dan juga Persib itu ketemu di week 33 di putaran keduanya gitu. Betul. Supaya jadi penentuannya itu juga salah satu marketing dari I-League-nya lah gitu. Supaya ramai dari awal ya. Iya, ramai akhir yang paling pas akhir. Kalau ternyata Persib masih title race, week ketiga ketemu Persija. Itu kan masalahnya kan. Nah, kalau misalkan Persib sudah jadi juara, Persija guard of honor, ya kan. Iya. Kalau misalkan Persib masih title race dengan Persija atau klub lain, ya Persija jadi batu. Ini kerikilnya Persib. Itu kan musim kemarin ya. Iya, kalau musim kemarin di week 31. Kalau ini benar-benar di week 33. Betul. Ya, targetnya Coach Sintayong tuh bertahan 1 musim. Kayaknya dia nggak ngelihat jadwal. Ya, Itu anjing di I-League aja. Kan I-League baru keluar hari ini kan. Iya. Main makan kemarin. Kayaknya dia nggak ngelihat jadwal. Anjing week kedua ketemu Persib. Ya, tidak hanya The Jack yang menantang dirinya sendiri, Coach Sintayong juga soal cacingnya di naga-naga, dia jadi cacing anjir. Iya pasti. Kalau misalnya ternyata menurut gue sih pasti bantai ya. Pasti berbalas gol lah. Iya, gue kalau bantai belum tentu kayaknya ya, tapi kalau skornya gede gue setuju, misalnya 4-3 atau 3-2. Gue 4-2 kalau misalkan di putaran pertama gitu. Kalau misalkan itu juga benar-benar tidak ada masalah cedera dari para pemain timnas Persib yang lagi di timnas gitu kan. Apalagi Sandy Walsh sudah nggak enak ini gitu kan. Iya. Saya Peralta kemarin Peralta baru main udah gocek-gocek ditabrak. Bayangkan Peralta dari menit pertama habis dengan kombinasi sama Balso Sekulic habis berija. Makanya Peralta itu dimasukin di menit 80 lebih itu untuk menghormati JJ. Kenapa babak kedua Persija mendominasi? Kenapa dulu? Gelandang Persibnya udah capek. Adam Alis, Gakutono sudah, Luciano Iya. capek. Yang kenapa Persib ngeganti gelandang? Gelandangnya dipanggil timnas semua. Kom Haye, Eliano yang bisa bermain di situ, Sandy Walsh yang bisa bermain di situ. Bayangkan Beckham yang bisa bermain jadi gelandang. Kalau ternyata Persib tidak menurunkan, ya dalam artian kemarin Persib menurunkan intensitas karena tidak memiliki opsi mengganti gelandang kan. Bayangkan kalau ada gantinya dengan kualitas yang gantinya Mark Klok, Tom Haye yang gantinya tuh itu gitu. Ini serem banget ya. Iya, makanya gue feeling bisa 4-2 lah. Persija itu bisa ngebalas gol, tapi enggak juga. Menurut gue penampilan Mutombo sama Matrikardi kemarin, ya kenapa Persija dapat peluang yang nggak ada intercept dari gelandang karena gelandangnya udah capek semua. Ada Manis kan dapat peluang ngos-ngosan kan. Dia bahkan umpan aja sampai melebar karena udah saking capeknya gitu. Bahkan sampai masukin Dado itu karena memang gak ada pilihan lain. Ya karena gelandang cadangannya lagi di timnas semua gitu. Ya kasarnya Persib itu menang karena udah mental naga ya. Ya ini apa kemarin sering diserang eksploitasi dari sisi kiri kan. Artinya kalau sisi kiri berarti Persibnya bek kanan. Bek kanannya kan Kakang sekarang. Skuad utama Mas Sandy Walsh. Wah, ya kan. Bek kirinya waktu pertandingan Ivan Tanama di liga mah Eliano. Gitu kan. Itu bedanya gitu. Ibaratnya bener ya, ini serangan dari STY ini menantang dirinya sendiri. Belum tahu full ternyata pas besok anjing minggu kedua lawan Persib kayaknya Persija STY izin sakit ya. Ini gue curiga jangan-jangan nanti kekerasannya kepada JJ lagi. Kalau nggak salah GBL kalau nggak salah match pertama itu GBL. Wah, iya. Apalagi kalau di GBL kayak yang full house boboto juga ya kita juga nonton
GBL apa kita usahain nonton lah pasti. Terus ini apa Peralta main dari menit pertama bener aib seumur hidup. Dan kemarin kan juga waktu Peralta masuk dia megang bola ngegocek jadi hentikan ditabrak Iya gitu iya, kan. langsung di Kenapa Peralta nggak bisa nyalurin bola ke depan? Ramonya kan udah habis staminanya, nggak ada winger kiri, Menalo ditarik gitu kan, fokus masukin back semua, Persib masukin Julio Cesar. Artinya nggak bisa support untuk menyerang, makanya Peralta cuma megang bola, nahan bola. Bayangkan kalau misalkan dari awal sudah dari skema menyerang, Peralta diberi kebebasan, wah habis. apalagi ada backupnya yang Beckham eksplorsif. kayaknya sulit ya, karena posisinya sama, yang jelas. Andar, Peralta, Bergwinho main bareng. Iya. Udah Barca, Luka Menalo sulit banget. Persib itu musim depan bakal menang besar terus karena bermainnya diganti kan, pengen main indah sekarang. Offensive kalau Boyan Hoda kan bisa seperti itu tapi lebih ke defense. Kemarin kan defense counter kan Persib dan semuanya benar-benar maksimal semua gitu. Lagi-lagi karena mental juara itu sendiri ya, secara legitimasi udah terbangun kalau dari Persib Karena sudah digebrak Boyan Hoda kan, biar sempat marah kan, imbang terus mana mental juara kalian. Banyak gitu kan. Dari situ ya secara tertanam ya kita itu Persib gitu. Iya, nah itu Bahkan setelah menang lawan Persija kan Luka Menalo, Mutombo sama beberapa pemain baru itu Not sudah juga bikin caption saya selalu Menalo saya selalu bermain di mana klub itu selalu menjadi juara dan saya akan terus dan saya bersyukur berada di klub dan juga kota para juara ya karena mentalnya dari oleh Persib habis hat-trick. Itu benar karena mentalnya penting. Kenapa? Karena untuk fighting spirit daripada pemainnya ya pemainnya itu kita tidak terbiasa dengan kekalahan gitu kan. Kalau Persija kita 11 kali juara tapi tahun 1980 Itu Majapahit tadi ibaratnya Nottingham Forest juara UCL lah gitu kan. itu mah teknologi offset juga belum ada. Itu Terus bener kata coach ya ibaratnya kalau 1 kali juara bisa disetting, kalau 3 kali kan nggak mungkin. Jadi sekarang OTW 4 ya. Gue juga optimis kalau untuk Persib ya pasti OTW ke-4 karena Optimis harapan kita itu Persib ada yang menggoyahkan. Tapi dari apa yang sudah didatangkan dan belum berhenti loh. Ya lucu kalau Persib nggak juara lagi. ya meskipun ya dari segi permainan semoga saja ya Persijanya STY ini ya menjadi contender lah. At least runner up dulu udah bagus banget gitu kan. Betul. Itu juga Jackmania itu selalu fokusnya ke Persib. Tim lain lagi ngebangun itu Bali ya, tungguin Bali musim depan. Bali sekarang penandatanganan barunya Belanda semua dan juga emang pemain-pemain yang berkualitas. Ini apa caption adminnya Bali United itu TC rasa vibe Eropa ya kan. Ya karena secara fasilitas mewah, secara pemain mewah anjir. Bahkan ada pemain yang diikuti Koci juga, gue lupa namanya kan, didatangin Bali. Mahlut juga serius banget. Borneo serius. Musim ini Dewa juga gitu kan. Apalagi Dewa sekarang udah pindah Malut udah pindah ke Jawa ya sekarang dan ganti nama, bukan Malut United lagi tapi Java Club kan. Oh Java Club. Iya, Java Club. Kalau misalkan Adi Yaksa ganti jadi Ines Mulang. Mulang. Iya, ada mulang-mulangnya gitulah. Mulang FC kan. Ya Persija fokusnya ke Persib. Udah tahu ke Persib aja sulit dikejar. Iya. Kan Persibaya aja kalah. Itu kan. Berarti top 3 untuk musim depan itu Persib Bandung, kemudian juga Persebaya dan antara Malut ataupun Borneo ya. Top 3 pun sampai pertengahan putaran. Meskipun potensi kuda hitam itu Bali ya. Potensi kuda hitam itu pasti Bali. Bali, sorry bukan Malut, Bali. Top 3-nya itu Persib, Persebaya, Bali atau Borneo. Bali atau Borneo. Top 3-nya itu. Menurut gue sih Persija salah satu kuda hitam. Oh malah yang jadi kuda hitam Persija. Karena progresnya baru semua. Iya, betul. Jadi layaknya disebut kuda hitam, bukan jadi top 3. Betul. Ya semoga saja ya. Dan permainan indah nih, ya minimal The Jack itu udah dihibur sama permainan lah. Ya, kalau yang baru nonton match Persija kemarin ngomong ini indah. Ini dari musim kemarin juga Mauricio lebih canggih dari ini. Betul. Kalah juga loh lawan PSIM. Tetapi lagi-lagi ya hasil. Iya, selalu ada. Gue selalu terpaku sama omongannya Boyan Hodak. Liga Indonesia adalah liga yang paling tidak bisa ditebak. Karena para raksasa saja bisa kalah oleh tim papan tengah, bahkan oleh tim papan bawah. Persib dikalahkan oleh Persija Jepara yang posisinya 17. Nah, lawan Borneo Malut, Persib menang. Ya, kita vibe-nya udah kayak Premier League soalnya. Iya, kita selalu ngomong itu. Makanya kalau melihat pemain Persija kemarin nggak aneh, musim kemarin juga gitu. Dan ujung-ujungnya mereka cuma finish posisi 3 dan kalahnya itu sama tim papan tengah.
Uniknya Persija Borneo top 3 Iya. klasemen musim kemarin kalahnya itu sama tim papan tengah sama tim papan bawah karena kebanyakan itu ya bisa dibilang sedikit meremehkan lah. Iya. Tapi tim-tim ini mengejutkan gitu. Iya. Jadi mereka benar-benar monster slayer semua gitu. Kalau ketemu sesama tim papan tengah malah imbang, kalah, menang. Ini kalau di La Liga mah Girona. Ya, kayak Arema aja kemarin. Kenapa bisa nahan imbang Persib padahal mereka sudah tidak memiliki chance juara? Ya karena mereka ketika main di GBL itu vibe-nya beda. Kita tuh bangga main di GBL, full house, dukungan boboto, bahkan pemain Arema itu merasa bermain di kandang sendiri. Gitu. Oh, jadi antusiasme Boboto itu menjadi kekuatan Karena kemarin juga ada UE, ada Arema yang UE kan ke sini. Jadi Iya. dukungannya sama, kemudian sportif juga. Jadi mereka tidak merasa tertekan mental Iya, iya, gitu. iya. Karena ada Aremania yang hadir, kemudian hubungan Aremania dan Boboto harmonis gitu. Makanya Persib kesulitan nyetak gol. ya ibaratnya kebanggaannya bisa menyulitkan Persib, apalagi mengalahkan Persib itu sebuah kebanggaan ya, bahkan kalah pun harusnya bangga. Iya, dan ya fun fact juga belum ada yang bisa ngalahin Persib di GBL full season ya, satu musim, dan sampai sekarang Persib belum kalah di GBL gitu. Ya, beritanya masih Masih 100% itu GBL GBL-nya. dan yang ngegolin cuma 3 orang. Wah, Yang keren satu banget ya. Cuma Joel Vinicius dan juga 2 pemain Bali. Betul Yang ini. Bali tuh yang ngejutin banget kita di GBL, Persib di GBL 3-2 kan skornya kan. Bali benar edan. Yang Bali itu lagi drop banget. Tahu-tahu lawan Persib mainnya bagus gitu. Dan setelah itu drop lagi. Ibaratnya ya pride ya. Ya ibaratnya ya mungkin saya bukan cuma Persija saya yang menganggap bahwa boleh kalah sama siapa aja atau jangan Persib. Klub lain juga sama kayaknya. Anjir. Tapi kalau untuk klub-klub lain kalau pemain di interview itu ya karena kita datang ke sini disambut Iya. katanya nggak ada masalah, bahkan tim Bangkok United atau siapa ya ngevlog sama Boboto kan, Iya. keluar stadion ngevlog sama Boboto karena ya nggak ada apa-apa, kemudian ya kita disambut juga, kemudian pas itu kan Bangkok sama Persib kan yang lolos grup kan Iya, gitu, jadi ya seperti ya kita friendly aja lah gitu. Ya kasarnya inilah esensi dari sepak bola itu sendiri ya, dimana bermain ngotot ya karena ada atmosfer dari supporternya gitu Iya, kan. betul. Balik lagi ya lebih ke efek sepak bolanya, aspek sepak bolanya Betul. gitu kan. Ya, ini menarik Kak, untuk Liga 1 musim depan, dan mungkin kita akan terusan bahas Liga 1 ya. Kalau misalkan sepertinya akan jarang bahas Eropa, sebenarnya akan sering bahas dari Liga 1 karena jadwal sepak bola Indonesia lebih padat. Ada ID Cup, kemudian kita kawal Persib di Asia juga, di Shopee Cup dan juga di ACL. Kemudian tentu Liga 1-nya itu sendiri, mungkin kita akan lebih sering bahas sepak bola Indonesia. Paling di Juga timnas yang pasti ya. timnas pasti, apalagi ya FIFA ASEAN Cup juga, habis Oh, itu oh. langsung ke AFC. apalagi ya nanti timnas kita sayangnya udah gak punya energi buat bahas timnas ya, padahal gemes banget bahas timnasnya. Sebenarnya kita akan membahas timnas nanti lah. setelah Karena Singapura ya. setelah video ini lagi tapping, timnas main ya lawan Singapura ya. Semoga saja nanti ya gue optimis menang lah gitu kan, kita sepakat. Pastilah pasti menang. Apalagi Jatin Hamid turun tangan ini udah tantrum kalau Jatin Hamid. Enggak, jadi benar sisi gengsinya keluar. Wah, ya apalagi di pertandingan terakhir Hamid kan bener-bener Iya, sisi gengsinya keluar tuh debat di sosmed. Itu kan. udah gemas gitu kan. Iya. Tapi kalau pemain profesional kan debatnya lewat interview kan, adu Iya. argumen. Hamdan langsung nge-tweet. Tapi ada fun fact juga ya, ternyata emang bener kata Hamner, 15 pemain tim inti kita itu gak ada gitu, Betul. ibaratnya kan. Ya kan, Ya itu tuh, sama kayak Persib lawan Persija. Ya Indonesia belum full tim. squad. Ibaratnya Ya belum full squad. lu bayangin Bang J gak ada, Hamner gak ada, Calvin Fernando gak ada, Nathan gak ada, yang paling vital itu penjaga gawang kita, Bang Paes sama Bang M. Nah, kenapa gue salahin STY? John Herman kan nggak ngomong kita nggak full squad kan? Iya, tetap. Gitu kan? Betul. Dia sadar kalau strategi dia salah di press conference lawan Rido. Bahkan Iya. Rido kan Rido saya tahu kritikan kalian Saya terima. saya terima, saya akan membuktikan lain. Hanya seperti itu anjir. Gitu. Ya. Profesional itu seperti itu ini. Ya, jangan-jangan ya penamparan di klub di Eropa karena sering salah ngomong akhirnya ribut anjir. Betul. Apalagi kan kemarin John Herman langsung di megapon kan. Langsung. Yang ditranslate sama Mark Klok ini keren banget, ditandanya sama Mark Klok. Dan kerennya Mark Lok yang ngadem-ngademin. Iya. Ternyata supporter Persija semua. Betul Nah, enggak anjir. Ibaratnya yang biasanya Bang J ya kan, sekarang Mark Klok gitu kan, karena memang ya Mark Lok tahu ini
Persija nih penangnya jagoan nih. Betul. Jadi yang nanggung. Siapa lagi mantan terindah Marco. Mantan dari Persija Iya, juga. soalnya nggak ada yang lain. Tom Haye bukan tipe speaker. Nah, kan. betul. Tom Haye itu kalau untuk leadership ya Enggak, Enggak, dia enggak, dia dia. nggak mau. Di Persib juga kan jarang. Diajak juga kadang nggak mau gitu. betul karena ya karakteristiknya ya Hmm. bukan tipe orang yang bisa ngelit lah gitu kan. Gue sih harap kemarin Beckham. Wah, Beckham gokil. Kan harusnya Rido kan yang jadi kapten gitu. Tapi karena itu juga Rido karena mental nggak ada kan. salah. Salah jadi Mark Klok. Ya bagus lah sikap dewasa yang ditunjukkan oleh Mark Klok ya. Betul ya, Rido juga di press conference keren banget. Wah, setuju. Dia itu Gue bertahu Rido mukanya serius ya. iya, setuju. Ketika ngomong Iya. kan saya terima kasih mukanya serius. Hebatnya Rido itu dia tegas. Dia mengakui kekalahan, tetapi dalam pengakuannya itu dia benar-benar bertekad akan Iya. membuktikan di Singapura gitu kan. Itulah mental. Itu namanya mental. Ini wah, Rido mukanya Iya. serius. kayak ibaratnya kalau diajak berantem juga berani gitu Iya. di saat itu aja udah tatapannya sprint ke depan gitu kan. Wah, timnas kita benar-benar wake up call banget ya. Ya baru tuh kalau nggak salah fansnya Persija itu salam satu hati salam satu nyali wani baru wani tuh Rido. Ya kan Galata sama apa Persebaya kan. Betul Di Surabaya. Nah, nyali boneknya baru keluar itu. Wah, nah ini mungkin ini ya Unleash the Beast ya. Kayaknya kedepannya Rido ini akan mode serius aja. Karena secara usia juga udah waktunya Rido ngelit Iya. kan. Hampir sapet lah pemain Vietnam nanti ketemu di final. Ini kesurupan Habner tadi jangan-jangan di telepon Habner tuh gimana sih Rid gitu. Bilang ke Rido. Bahkan setelah Hamner ribut kayak gitu kan Martin Paes ya Iya. muncul nggak tweet juga kemudian Jai Ijes, Calvin Verdon yang mendukung semua gara-gara ributnya Iya, Hamner. apalagi kalau dari Martin Paes itu tenang saja, kita masih punya harapan, kita cukup percaya pada harapan bahwa kita masih bisa melaju lebih lama. Betul. Yang kita harus percaya dan kita tahu kan alasannya Iya. apa. Terus ini dalam sepanjang sejarahnya 6 kali Indonesia runner up, perjalanannya itu mulus ke jeblos Iya. final. Nah kita sekarang struggle di grup ya, semoga saja hasilnya berbeda. Dan juara itu seperti itu. Iya. Argentina juara dunia kalah dulu lawan Arab. Iya. Spanyol juara dunia ditahan imbang dulu Cape Verde. Betul ya, bahkan pernah terjadi di Malaysia ya, dibantai Indonesia, ujung-ujungnya Malaysia juga yang jadi juara Iya. meskipun ada bau Alphard-Alphardnya Ya, gitu. dan di final gitu. Benar-benar kocak banget sih. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas jadinya. Karena durasi juga udah 1 jam, jadi itulah perdebatan kita tentang Persib dan Persija. Jika kalian punya opini atau pendapat, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.